padang tandus, seger sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Ada seorang pemuda Indonesia yang tinggal di Mesir bersama dengan 3 sahabatnya. Mereka semua sedang melanjutkan S2-nya di Universitas Al-Azhar. Kala itu Fahri meminta bantuan kepada Maria, tetangga flatnya, untuk membetulkan komputernya. Maria. Fahri, Saya butuh kamu. buka apa? Kamus bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bukan, aku butuh kamu di sana. Ketika berada di flat Fahri, Maria langsung menghadap komputernya dan mengotak-atik mencari penyebab kerusakan komputer itu. Kamu pasti lupa mengaktifkan virus lagi. Semua file kamu hilang. Punya backupnya? File apa saja yang hilang Fahri? Jadwalnya kapan? Fahri, kamu kan tidak sendirian. Ketika itu, Fahri dan teman-temannya mencari lagi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat proposal tesis tersebut yang dibantu oleh Maria juga. Atas dapat 5 proposalnya bisa dicapai minggu depan. Baguslah. Siapa dulu itu Fahri? Dulu itu keponakannya Ustazah Fatimah, orang dosen di kampus. Dia sering membantu kita jika menghadapi masalah. Itu Fahri yang dibantu oleh temannya dan juga Maria terus berusaha mengerjakan proposal Fahri. Hingga akhirnya proposal tersebut selesai. Mereka semua lega dapat menyelesaikan itu. Ketika berada di kampus, banyak temannya yang mengucapkan selamat atas keberhasilan Fahri. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menghampirinya. Nah, selamat ya. Dari siapa itu? Ternyata gantian Fahri menyebabkan terjadi selebriti. Jadi generasi itu sangat penting. Ini ibarat api unggun. Biasanya adalah kayu bakar. Untuk membuat apinya terus besar, harus ada kayu baru masuk. Kenapa juga ya orang seperti Mas Fahri belum nikah juga? Emangnya kamu mau? Kenapa takut? Jangan berisik. Kan harinya, ketika Fahri setelah usai sholat, dia menatap dinding flatnya. Di sana banyak sekali paparan kertas yang berisikan planning yang akan dijalani olehnya, termasuk nikah yang masih menjadi tanda tanya dia selama ini. Tak berapa lama Ibu Fahri menelpon. Assalamualaikum, Le. Waalaikumsalam. Ibu tidak memaksa kamu, Le. Berusahalah untuk urusanmu sendiri. Ibu hanya mengingatkan kamu saja. Anak dari ibu dan bapak belum saya sampaikan sepenuhnya. Lagi pula susah, Bu, karena belum benar-benar menemukan pilihan yang tepat dari Allah. Emangnya tidak ada perempuan Indonesia yang cocok buat kamu? Lah, Nurul, wanita yang sering kamu cerita-ceritakan itu bagaimana? Nurul itu hanya teman baik, Bu. Lagian, apakah dia mau anak seorang ustadz dengan saya? Kalau Allah menghendaki, siapapun bisa jadi jodoh kamu, Le. Esokan harinya, Fahri bertemu dengan Maria yang pada saat itu berada di depan pintu. Fahri mau kemana? Aku mau ke Al-Azhar. Aku boleh menitip sini nggak? Udara di luar sangat panas. Ini kesukaan kamu, ambil saja. Aku belikan saja CD-nya. Makasih untuk minumannya. Sama-sama. Lalu Fahri pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang gadis yang ditampar TV-nya oleh ayahnya karena dia tidak kuat membawa barang belanjaannya. Ketika itu Fahri tiba melihat peristiwa tersebut. Keesokan harinya Fahri berkumpul seperti biasanya di masjid menemui Ustadz Fatimah. Setelah kegiatan tersebut, Fahri biasanya bercerita sedikit tentang masalah yang selama ini menjadi beban di pikirannya. Apa ini surat lagi? Tolong ustazah saja yang menyimpannya. Saya takut memegangnya. Inilah kenapa kita diperintahkan untuk menikah.
Selain untuk menyempurnakan agama, mereka juga untuk menghindarkan dari fitnah, sekaligus menimbulkan ketenangan batin. Dalam perjalanan pulang, Fahri bertemu dengan kerabat lamanya di bis. Keduanya tampak senang pada saat itu. Assalamualaikum Fahri, kamu dari mana? Waalaikumsalam, saya dari Talaki. Fahri itu ada orang kafir Amerika. Tiba-tiba ada seorang gadis yang duduk di pinggir jendela. Aisyah namanya. Dia langsung berdiri sambil mempersilahkan duduk seorang nenek yang bersama kafir Amerika tersebut. Tapi ada orang kafir yang tidak suka dengan sikap Aisyah yang baik kepada orang tersebut. Silahkan duduk di tempat saya saja. Muslimah, kenapa kamu berikan tempat duduk itu kepada orang kafir ini? Saya tidak tega terhadap ibu ini. Ini emang pantas buat mereka. Tidak sengaja tidak kasih tempat buat mereka. Kamu muslimah apa bukan? Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik dengan siapapun. Tapi tidak untuk orang kafir Amerika. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh kafir Amerika ketika berada di Afghanistan? Mereka menuduh Islam teroris, padahal mereka sendiri yang teroris. Kau telah menentang Rasulullah yang kelam di hari akhir. Al-Azhar dari Indonesia. Kalau kamu murid Al-Azhar, apa yang kamu ketahui tentang penderitaan bangsa Arab? Saat dengan saat harus dilindungi kehormatannya. Mereka itu bukan orang asing, tapi teroris. Akan dilindungi kehormatannya. Buktikan apa yang kamu lakukan, kamu bisa dipenjara. Demi Allah. Hai, saya Alisa. Terima kasih atas bantuan Anda tadi. Maaf, dalam Islam tidak boleh menyimpulkan kecuali muslim. Oh iya, saya seorang wartawan Amerika yang sedang meneliti Islam. Bisa kita berdiskusi lebih jauh? Ini kan nama saya. Jihan! Bibi kenal mahasiswa dari Indonesia. Namanya Fahri. Oh iya, aku kenal. Dia itu murid kesayangan Khadijah, guru talakiku. Iya, emang kenapa? Tidak. Fahri, kamu ngapain di sini? Sebelum aku kesini, ada dua hal yang aku kagumi dari Mesir, yaitu Al-Azhar dan Sungai Nil. Aku juga suka Sungai Nil, karena kalau tidak ada Sungai Nil dan tidak ada juga sungai peradaban. Kamu percaya jodoh, Fahri? Iya, setiap orang memiliki. Astagfirullahaladzim, maaf Maria, saya harus pergi. Assalamualaikum. Bude, kapan mau ngomong ke Mas Fahri? Kamu sudah ngomong ke bapakmu? Sudah, Bude. Kan bapak pernah bilang untuk Bude yang ngomong ke Mas Fahri. Ya sabar toh, Bude kan masih sibuk. Nanti Bude coba ngomong sama Mas Fahri. Terima kasih. Fahri mendapatkan berdiskusi dengan Alisa, seorang wartawan dari Amerika yang dikenalnya ketika bertemu di bis tempo hari. Mereka membahas tentang agama Islam. Jadi, Islam itu sangat melindungi perempuan. Islam mengajarkan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Lalu, bagaimana dengan kekerasan rumah tangga? Bukankah di dalam Al-Quran memberikan izin bagi suami untuk memukul seorang istri? Banyak muslim menggunakan surah An-Nisa untuk melakukan tindakan pengecut seperti memukul perempuan. Melihat keadaan ini, kamu sudah seharusnya melakukan suatu hal, Fahri. Ini hanya sebuah saran. Kamu boleh menolak itu. Muridku ingin mencarikan jodoh untuk keponakannya. Apakah kamu mau untuk melakukan ta'aruf dengannya? Aku ada calon untukmu. Terima aja lari dari Syekh Husain toh. Tapi Gairah, Aku ngerti, kamu masih bingung dengan konsep jodoh toh. Ta'aruf, Ri. Kalian itu cuma ketemu. Keesokan harinya, Fahri berada di rumahnya Aisyah untuk melaksanakan ta'aruf. saya ini hanya anak dari penjual tape, punya pekerjaan tetap.
Saya merasa tidak pantas. Istighfar Fahri, pernikahan itu bentuk ibadah. Insya Allah akan dibukakan pintu rezeki untukmu kelak. Yang paling penting akhlaknya Fahri. Maria hanya duduk terdiam sambil memegang botol minuman kesukaannya Fahri di samping jendela. Dia bingung dengan perasaannya terhadap Fahri kala itu. Tiba-tiba mamanya datang. Mama, Mama. Tidak usah seperti itu. Kita ke rumah nenek di Nurgada karena kita sudah lama tidak ke sana. Keesokan harinya Fahri menemui temannya. San, aku sudah ketemu jodohku. Keesokan harinya Fahri pergi ke Hulia. Sampai di Hulia, Fahri bertemu dengan Nurul. Tapi Nurul diam saja, tidak seperti biasanya. Fahri pun heran dengan sikapnya Nurul. Dia tidak tahu kalau Nurul kecewa jika dia nikah dengan Aisyah. Ketika akan sampai di flatnya Fahri, dia bertemu dengan Maria. Tapi sikap Maria juga sama seperti Nurulnya, terdiam sambil menatap muka Fahri lalu pergi meninggalkannya tanpa berbicara sedikit pun. Ketika di flatnya Fahri bertemu dengan Santina, dia bercerita tentang kejadian aneh yang terjadi dengan Nurul dan Maria. Aku tidak mengerti San, sebenarnya apa yang terjadi dengan Maria dan Nurul. Fahri, kamu itu sebenarnya tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Masalahnya, maksudnya aku tidak mengerti apa salahku. Ya wes lah, kenalin aja Aisyah sama mereka berdua. Sampai pada saat akad nikah tiba. Saat proses akad nikah berlangsung, semua terasa hikmat, semua terasa bahagia, tak terkecuali Fahri dan Aisyah. Tapi di sisi lain, Nurul yang kecewa dengan pernikahan ini, dan Maria juga belum mengetahui jika Fahri telah menikah.